Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video mengenai penyusutan, penurunan nilai, deflasi aset tetap, dan aset tidak berwujud. Kami kelompok 4 beranggotakan 1. Nadia Suryanti, NPM 20101020037, 2. Umi Hasanah 20101020047, 3. Tesalonika Mutiara, NPM 20101020073, keempat, Muhammad Anandito, NPM 20101020079. Konsep penyusutan. Penyusutan dimaksudkan sebagai alokasi biaya atau kos atau harga perolehan. Penyusutan melibatkan alokasi kos aset berwujud ke dalam beban secara sistematis dan dengan cara yang rasional ke dalam beberapa periode dari manfaat yang diperoleh karena memakai aset yang dapat disusutkan. Dasar penyusutan aktiva. Dasar penyusutan aktiva adalah jumlah rupiah atau dolar yang berhubungan dengan penyusutan. Dasar penyusutan aktiva ditentukan dengan cara biaya awal aktiva dikurangi dengan nilai sisa yang diestimasi atau nilai pelepasan. Estimasi umur pelayanan atau jasa. Umur pelayanan aktiva dan umur fisiknya tidak sama. Umur pelayanan aktiva dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik dan faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor ekonomi terdiri dari 1. Ketidaklayakan. Aktiva tidak memenuhi keperluan saat ini lagi. 2. Penggantian dengan aktiva lebih baik. 3. Keusangan oleh faktor-faktor lainnya. Metode penyusutan ada 3. Yang pertama, penyusutan metode garis lurus merupakan fungsi waktu, bukan pemakaian, menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama selama periode tertentu. Beban penyusutan dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan estimasi masa manfaat. Yang kedua, penyusutan metode aktivitas merupakan fungsi pemakaian, bukan waktu. Estimasi manfaat ditentukan berdasarkan total input atau output aktiva. Biaya perolehan dikurangi dengan nilai residual dikali jumlah jam tahun ini atau total estimasi jam. Penyusutan metode bebanan penurun. Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal dan beban penyusutan yang lebih kecil pada tahun-tahun berikutnya. Ada 2 metode penyusutan. Yang pertama saldo menurun, yang kedua jumlah angka tahun. Contoh soal penyusutan. PT Full Color membeli sebuah mesin untuk kegiatan operasional perusahaan seharga 5 juta rupiah. Taksiran nilai residu sebesar 500.000 rupiah. Jika ditaksir umur manfaat mesin yaitu selama 4 tahun. Hitunglah nilai penyusutan untuk setiap tahunnya menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan menggunakan metode garis lurus sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu 5 juta rupiah dikurangi 500.000 rupiah dibagi 4 sama dengan 4.500.000 rupiah dibagi 4 menghasilkan 1.125.000 rupiah. Revisi estimasi beban penyusutan. Yang pertama, penentuan beban penyusutan melibatkan estimasi awal seperti masa manfaat, nilai sisa. Yang kedua, beban penyusutan yang telah direvisi diterapkan pada periode berjalan dan periode mendatang. Yang ketiga, apabila estimasi ini direvisi, beban penyusutan harus dihitung kembali dengan rumus nilai buku yang tersisa dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat yang tersisa. Yang keempat, perubahan-perubahan ini tidak mempengaruhi periode sebelumnya. Penurunan nilai. Penurunan nilai aktiva yang dapat disusutkan terjadi pada saat nilai tercatat aktiva tidak dapat dipulihkan kembali, karena itu penghapusan diperlukan. Pengujian atas kemampuan pemulihan menentukan apakah penurunan nilai telah terjadi. Akuntansi penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi jika 1. Aktiva dimiliki untuk digunakan. Rugi sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai wajar. Penyusutan berdasarkan kos yang baru. Restorasi kerugian penurunan nilai tidak diperkenankan. Yang kedua, aktiva dimiliki untuk dijual. Rugi sama dengan nilai tercatat dikurangi nilai biaya, dikurangi nilai pelepasan. Tidak diperlukan penyusutan. Restorasi kerugian penurunan nilai diperkenankan. Deflasi. Deflasi merujuk pada penghapusan sumber daya alam atas dasar kos seperti tambang, minyak, hasil hutan.
Perhitungan beban depresi per unit, yaitu biaya perolehan dikurangi nilai sisa, dibagi total estimasi unit yang tersedia. Harga perolehan per unit dikalikan dengan jumlah unit yang diperoleh selama periode tertentu untuk memperoleh beban depresi pada periode itu. Contoh soal depresi, diketahui sebuah lahan yang akan digunakan untuk tambang ditaksir memiliki harga sebesar 200 juta rupiah. Menurut hasil observasi pihak perusahaan, lahan tersebut diperkirakan memiliki kandungan tambang sebesar 100.000 ton. Setelah dieksploitasi pada tahun pertama, ternyata nilai taksirnya hanya mencapai 20 juta rupiah. Ditanya, berapa biaya depresi per ton? Jawabnya, biaya depresi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan total estimasi unit yang tersedia. Atau 200 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah dibagi dengan 100.000 ton. Hasilnya adalah 1.800 rupiah. Aset tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif. Karakteristik aset tidak berwujud. Yang pertama, dapat diidentifikasi. Yang kedua, kurangnya eksistensi fisik. Yang ketiga, bukan aset moneter. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jenis-jenis aset tak berwujud yaitu paten, hak cipta, waralaba atau lisensi, merek dagang atau nama dagang, daftar pelanggan, dan goodwill. Penilaian aset tidak berwujud. Penilaian aset tidak berwujud yang dibeli. 1. Dicatat dengan biaya. 2. Meliputi semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tak berwujud siap untuk tujuan penggunaannya. Yang ketiga, biaya tipikal termasuk harga pembelian, biaya hukum, beban insidental lainnya. Penilaian aset tak berwujud yang dibangun internal. Yang pertama, perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Yang kedua, biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi setelah kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Yang ketiga, IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi aset tidak berwujud dengan umur terbatas. Amortisasi dengan biaya sistematis untuk biaya selamanya masa manfaat. 1. Akun aset kredit atau akumulasi amortisasi. 2. Kehidupan yang berguna harus mencerminkan periode di mana aset tersebut akan berkontribusi terhadap arus kas. 3. Amortisasi harus biaya dikurangi nilai residu. 4. Perusahaan harus mengevaluasi tak berwujud kehidupan sehari-hari untuk penurunan nilai. Amortisasi aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas. 1. Tidak dapat diperkirakan batas waktu aset diharapkan menghasilkan arus kas. 2. Harus menguji penurunan nilai aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas, setidaknya setiap tahun. 3. Tidak ada amortisasi. Penurunan nilai aset tidak berwujud. Penurunan nilai aset tidak berwujud, umur terbatas. 1. Kerugian penurunan nilai adalah nilai tercatat aset dikurangi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset yang mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset tidak terwujud tak terbatas selain goodwill. Harus diuji untuk penurunan nilai setidaknya setiap tahunnya. Uji penurunan nilai sama dengan itu untuk kehidupan yang tidak terwujud itu adalah A. Membandingkan jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud dengan nilai tercatat aset. B. Jika jumlah terpulihkan kurang dari nilai tercatat, perusahaan mengakui adanya penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill. 1. Perusahaan harus menguji goodwill setidaknya setiap tahun. 2. Uji penurunan dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill ditetapkan.
3. Penghasilan kas. Kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. 4. Karena jarang ada pasar untuk unit penghasilan kas, estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai dalam penggunaan. Berikut contoh soal goodwill. PT Permana membayar Rp80.000 untuk mengakuisisi aset dan liabilitas PT Surya. PT Surya melaporkan aset dengan nilai tercatat Rp60.000 dan nilai wajar Rp98.000 serta liabilitas dengan nilai tercatat dan nilai wajar Rp23.000. Pada saat akuisisi, PT Permana juga membayar Rp3.000 untuk jasa mencari target perusahaan yang akan diakuisisi. Diminta hitunglah goodwill yang diukur atas akuisisi tersebut. Jawab, nilai wajar aset bersih sama dengan nilai wajar aset kurangi nilai wajar liabilitas sama dengan 98.000 dikurangi 23.000 sama dengan yaitu Rp75.000. Goodwill membayar akuisisi kurangi nilai wajar aset sama dengan 80.000 dikurangi Rp75.000 yaitu Rp5.000. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.